wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Tutorial Rayu Channel. Nah, teman-teman, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara untuk membuat CV yang menarik menggunakan aplikasi Intelligent CV. Nah, kabar gembira bagi para job seeker yang mungkin belum ada panggilan kerja, kalian bisa untuk mengikuti tutorial ini yang mungkin CV kalian bisa jadi kurang enak dilihat atau kurang menarik ya. Nah, caranya gampang sekali, kalian tidak perlu susah payah mengedit, hanya tinggal isi data diri kalian seperti nama, alamat, pengalaman kerja, alumni sekolah atau universitas mana, dan lain-lain ya. Hanya isi data seperti itu. Kemudian, semua data-data tadi akan secara otomatis langsung menjadi CV yang menarik. Kalian tinggal pilih template desain CV yang ada di aplikasi tersebut. Ada berbagai macam desain model CV yang ada, dan kalian tinggal pilih. Data-data kalian yang sudah kalian isi tadi akan langsung berada di CV tersebut seperti itu. Jadi gampang sekali, tidak perlu mengedit, hanya isi data dan kalian tinggal pilih mode template desain CV yang kalian mau dan tinggal diunduh ya teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Just keep on watching. Oke, seperti biasa kita download dulu aplikasinya di Play Store. Kemudian ketikkan Intelligent CV ya. Intelligent CV. Nah, di sini karena saya belum update, saya update terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita buka aplikasinya. Ini logo aplikasinya ya, resume. Nah, lalu pertama-tama kita klik tulisan membuat di bawah itu. Nah, kalau ada iklan kalian cancel aja. Saran saya agar tidak ada iklannya, kalian matikan data selulernya ya teman-teman. Nah, setelahnya kita klik yang bertulisan edit. Setelah itu kita isi semuanya satu persatu mulai dari informasi pribadi. Nah, di situ ada nama. Tuliskan nama lengkap kalian, kemudian alamatnya, alamat rumahnya ya. Lalu email, isi email kalian, telepon yang masih aktif, tanggal lahir, lalu status pernikahannya apa. Kemudian kebangsaan, dari asal negaranya dari mana, dan tempat lahirnya. Nah, di sini kalian harus upload foto kalian ya sebagai pas foto. Kalau belum upload foto sama sekali, biasanya di situ ada menu untuk uploadnya. Nah, di sini karena saya sudah upload pas foto saya, di situ hanya ada tulisan perubahan dan menghapus. Kalau mau ganti foto juga bisa klik di perubahan lalu pilih dari album foto kalian. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu album fotonya, kalian pilih aja dari album WhatsApp atau kamera dan lain-lain ya. Setelahnya klik menyimpan, lalu kita beralih ke pendidikan di bawahnya. Nah, di sini untuk pendidikan 1 isi sesuai dengan jenjang pendidikan kalian ya. Di sini contohnya untuk S1 gelarnya SPD, kemudian nama sekolah atau universitasnya sertakan di sini ya. Di sini STKPPGRI dan kemudian persentase atau skornya IPK 3,51. Nah, untuk pendidikan kedua, jika mungkin kalian S2 atau S3 dan lain-lainnya, boleh disertakan tambahan pendidikannya di situ, klik menambahkan di situ ya. Di sini pun ada contohnya. Nah, di contohnya ini dijelaskan cara mengisinya seperti apa, lebih mendetail lagi, dan di setiap pengisian data akan ada contoh seperti ini untuk memudahkan kita mengisinya, teman-teman. Nah, setelah selesai mengisi pendidikannya, kita klik menyimpan dan selanjutnya mengisi pengalaman kerja. Nah, di sini tuliskan nama perusahaan tempat kalian pernah bekerja, kemudian judul pekerjaan itu, posisi pekerjaan kalian sebagai apa di sana. Lalu isi juga tanggal kalian mulai kerja dan berakhir kerja ya. Kemudian detailnya di sini kalian tulis tugas dan tanggung jawab selama kalian bekerja di perusahaan tersebut. Dan di sini ada pengalaman 2, yaitu kalian pernah bekerja di mana lagi selain di perusahaan tadi ya. Misalnya di sini saya bekerja di Bimbel, di Smart One Education sebagai English tutor ya posisinya, dan dimulai dari tanggal dan tahun tersebut.
Lalu isi tugas dan tanggung jawab pekerjaannya sama seperti tadi, dan isi pengalaman ketiga, keempat dan seterusnya kalau ada. Klik menambahkan, di situ akan muncul halaman baru ya, seperti ini pengalaman 4. Kalau sudah menyimpan, kemudian kita beralih ke keterampilan. Nah, di sini keterampilan apa yang kalian punya, kalian tuliskan. Di situ ada juga contohnya, ada bantuan cara untuk mengisinya agar kalian lebih memahami. Nah, di sini saya mengisinya. Nomor 1 keterampilannya Microsoft Word dengan tingkat kemahiran 5. Lalu di keterampilan kedua Microsoft Excel dengan tingkat kemahiran 3, keterampilan 3 PowerPoint tingkat 1, keterampilan 4 bahasa Inggris kemahiran 5, keterampilan 5 teaching skill 5. Selanjutnya di objektif. Di sini saya nggak isi ya karena nggak mau aja. Kalau kalian mau isi lebih baik lagi, dan ada contohnya juga cara mengisinya. Nah, di sini tuh lebih spesifik lagi. Jadi kayak tujuan karir kalian tuh seperti apa, dan di sini ada contohnya, misalnya tujuan karir saya adalah untuk menjadi CEO rumah penerbitan terkemuka dan mempromosikan penerbitan karya penulis yang berbakat dan berjuang untuk mendapatkan tempat di media dan lain-lain. Seperti itulah ya kira-kira. Nah, kemudian kita kembali lagi ke profil utama tadi, profil pengeditannya. Misalnya kalau udah yang menyimpan, sama seperti tadi ya, klik yang menyimpan. Kemudian di situ ada minat. Nah, klik minat satu kalian itu sebagai apa. Di sini pun ada contohnya, semuanya ada contohnya. Jadi lebih memudahkan ya untuk mengisi CV kalian. Jadi di situ ada Photoshop. Kalau kalian pinter ngedit, dia minat kalian mungkin di Photoshop ya, seperti itu. Kalian olahraga, minatnya bola basket dan lain-lain. Nah, di sini minat ke-1 saya di bidang pelayanan atau customer service, dan di minat kedua mengajar, minat ketiga di content creator. Lalu klik menyimpan kalau udah ya. Dan selanjutnya ada bahasa, kita isi bahasa apa yang kita kuasai, dan di situ pun lagi-lagi ada contoh. Ada bahasa Indonesia, Inggris, Melayu misalnya. Dan bisa baca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, menulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Kemudian klik menyimpan. Nah, di bawahnya ada kegiatan, kita isi kegiatan kita. Nah, di sini contohnya ada kegiatan pertanian, menonton film dokumenter, dan olahraga selama akhir pekan. Nah, contoh saya adalah membuat konten selama akhir pekan. Lalu berikutnya ada tanda tangan. Di sini tanda tangannya saya tulis pakai jari aja, teman-teman, langsung di layar handphone. Nah, contohnya seperti ini. Tuh. Nah, kalau kalian kurang puas sama hasilnya, kalian bisa menghapusnya lagi, ulangi lagi sampai kalian merasa cocok sama hasilnya. Nah, ini cuma contoh aja. Kalau udah selesai kembali lagi setelah disimpan ya. Lalu ada di situ tambahkan bagian lainnya. Untuk informasi tambahan di CV atau resume kalian bisa klik yang abu-abu yang belum aktif ya, prestasi dan penghargaan contohnya. Nah, di sini ada contohnya, cara membuatnya, bagaimana cara menambahkannya, seperti itu ya. Jadi kalian tambahkan aja prestasi dan penghargaan yang pernah kalian raih sebelumnya. Contohnya di sini sebagai asisten administratif, prestasinya yaitu membuat basis data Word yang lebih efisien untuk formulir, surat, dan dokumen yang mengurangi waktu produksi hingga 20%. Nah, jadi seperti itulah contoh prestasinya. Dan selain prestasi, penghargaan juga disertakan di sini untuk memperindah CV kalian ya, kalau memang ada prestasi dan penghargaan yang pernah diraih. Nah, di situ bisa juga disertakan sertifikasi. Terus tekankan pada angka daripada hanya detail, dan jangan tinggalkan prestasi terkait non-kerja. Jadi hanya cantumkan prestasi dan penghargaan terkait pekerjaan saja. Oke, kembali ke prestasi dan penghargaan. Kalian klik tambahkan kalau memang ada prestasi dan penghargaan yang kalian punya. Kalau nggak ada, dikosongkan aja. Kemudian selanjutnya ke misalnya kita mau tambahkan informasi publikasi ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri contohnya seperti tadi ya, kalau kalian emang mau menambahkan informasi tentang publikasi. Oke. Lalu di sini ada detail proyek ya, kita lihat contohnya. Kalau kalian punya proyek yang pernah kalian kerjakan, kalian bisa cantumkan di informasi tambahan di bagian detail proyek ini ya. Nah, lalu kita kembali lagi.
Di situ ada referensi. Nah, jadi di sini contohnya di situ ada keterangannya, pilih referensi yang tepat, orang yang tahu kemampuan Anda dan etos kerja dengan baik. Pastikan detail referensi Anda benar dan terkini dengan nama lengkap, jabatan, nama perusahaan, dan nomor kontak. Nah, di situ dilarang juga bergantung pada keluarga, teman, dan surat rekomendasi sebagai satu-satunya referensi Anda. Ya, terlalu menekankan satu referensi juga nggak boleh ya. Nah, di sini contoh referensinya Karen Dolan, manajer sumber daya manusia perusahaan XYZ, kdolan@gmail.com. Nah, jadi si Karen Dolan ini istilahnya dia yang paling tahu kita di perusahaan sebelumnya. Dia manajer sumber daya manusia yang bisa dijadikan referensi, dan kita sertakan juga kontaknya si Karen Dolan seperti emailnya, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke profil pengeditan ya di halaman utama, lalu klik lagi tambahkan bagian baru. Nah, kalau semua sudah hijau dan kalian sudah merasa cukup dengan informasi tambahannya, kalau di situ ada catatan jika bagian yang Anda butuhkan tidak ada dalam daftar di atas, Anda dapat membuat bagian custom Anda sendiri. Klik di situ buat bagian baru. Kalau ada informasi tambahan yang tidak tertera di atas itu, kalian mau buat yang baru versi kalian sendiri gitu bisa ya teman-teman. Nah, setelah itu kembali lagi di situ paling terakhir ada ubah urutan atau edit judul ya. Misalnya di sini kita mau edit judul pendidikan, kita mau edit nama lain misalnya, bisa klik menyimpan atau membatalkan. Lalu di situ ada setel ulang pesanan. Oke, kalau sudah selesai mengeditnya. Nah, untuk catatan di situ sentuh dan seret judul untuk mengatur ulang bagian. Urutan hanya akan tercermin dalam template kurikulum vitae dan tidak di halaman profil. Oke, kemudian kembali lagi dan di situ ada yang paling terakhir membantu. Nah, di sini bantuan untuk kalian yang kurang paham cara mengisi atau mengedit data di aplikasi Intelligent CV ini ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih kurang paham, kalian pilih aja bantuan ini dan baca lagi agar lebih paham. Nah, setelah selesai semuanya, kita lihat hasilnya di lihat CV. Klik aja lihat CV di bawah ini. Dan tinggal pilih aja desain CV mana yang mau kalian pakai. Di sini ada tipe profesional dan modern. Nah, kalau mau lihat semuanya, klik yang di semuanya. Contohnya nih, misalnya yang di profesional ya, saya pilih desain CV yang ini misalnya. Nah, ini dia. Langsung jadi secara otomatis setelah kita mengisi semua data-data tadi ya. Nah, kalau kalian mau mengganti desainnya dengan desain yang lain, kalian nggak perlu lagi ulangin isi data, tinggal pilih aja dan akan secara otomatis berubah desainnya, tinggal sekali klik saja ya. Nah, ini contohnya misalnya saya mau ganti desain yang lainnya. Yang tadi kan saya pilih template desain CV modern. Nah, sekarang saya mau pilih contoh template desain CV profesional. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia lebih simple ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja sesuai selera kalian ya, mau pilih template desain CV yang mana aja, apakah mau model yang modern, profesional, dan semuanya di situ ada. Nah, di sini contohnya kalau misalnya kalian mau mengubah warna template-nya karena kalian gak suka, misalnya mau warna merah atau mau warna biru, bisa ya, tinggal pilih aja. Nah, di sini tinggal pilih aja warnanya yang mau kalian gunakan untuk sebagai desain CV. Di sini misalnya saya pilih warna hijau. Kemudian kalau sudah selesai tinggal diunduh. Nah, di situ keterangannya lokasi penyimpanannya di storage emulated intelligent CV PDF. Nah, setelah diunduh, kita kembali ke menu awal ya. Back terus sampai di halaman depan paling awal. Lalu klik unduhan di kanan bawah itu ya. Nah, di sini kita bisa menemukan semua file-file yang telah kita unduh atau kita download ya. Nah, di situ kalau kalian mau menghapus, kalian tinggal klik titik 3. Kalian bisa menghapus atau bagikan file-file desain template CV kalian ini. Dan untuk
file-filenya sendiri tersimpan ke PDF ya teman-teman. Kalian bisa buka file PDF di handphone kalian masing-masing. Di sini saya mau buka dari WPS Office aplikasinya. Nah, kemudian lihat di bagian pengelola file kalau kalian bukanya memang dari WPS Office ya. Dan setelah itu lihat semua dan pilih yang file khusus PDF. Nah, di sini kalau belum ada filenya kita refresh dulu. Nah, itu dia keluar filenya di paling atas setelah di refresh ya. Kita klik aja. Nah, ini dia hasilnya. File template desain CV yang udah di-download dari aplikasi Intelligent CV ya, sudah langsung terdownload otomatis sebagai file PDF. Memang pada awal pengisiannya agak memakan waktu ya teman-teman, tapi kalau kalian sudah lengkap mengisi data-data kalian sudah gampang tinggal ubah desain CV kalian secara otomatis ya, tinggal pilih CV yang kalian mau dan langsung diunduh. Nah teman-teman, demikianlah cara untuk membuat CV yang menarik menggunakan aplikasi Intelligent CV. Semoga membantu kalian para job seeker. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk mendukung channel ini. And see you on my next video. Bye!